Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu lahir kalau Bapak Ibu itu sudah melakukan asesmen diagnostik, terutama asesmen diagnostik berkaitan dengan kesiapan belajar atau modalitas awal tentang materi yang nanti akan diajarkan. Saya kemarin menyampaikan bahwa bisa jadi ada anak yang belum diajarkan oleh gurunya, tetapi dia sudah paham, bahkan sudah tahu gitu ya, berkaitan dengan apa yang diajarkan. Nah, itu yang kemudian perlu kita kita pahami gitu, karakteristik murid seperti itu. Tetapi bisa jadi pada waktu kita mengajarkan sesuatu, mungkin nanti materinya sudah sampai X katakan, tetapi materi 2 tahun lalu bisa jadi dia itu belum belum bisa gitu, Bapak Ibu. Yang itu yang kemudian kita perlu telisik betul, pahami betul karakteristik siswa seperti apa, terutama tentang kesiapan belajar mereka, Bapak Ibu ya. Kalau ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Coba dong, bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Pengelompokan siswa untuk menentukan konten pembelajaran. Pembelajaran yang bervariasi. Oke, lanjut Bapak Ibu coba. Setiap siswa memiliki karakter sendiri. Pembelajaran mengakomodir kebutuhan belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid yang beragam. Minat dan gaya belajar. Oke. Pembelajaran yang berfokus pada kelompok. Pembelajaran sesuai dengan profil pelajar murid. Oke. Pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan murid. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya, Bapak Ibu. Saya mengambil dari berbagai macam literatur tentang pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu. Saya akan menuliskan beberapa pernyataan yang menurut saya penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu gitu ya. Tadi cukup tergelitik, saya juga ada yang menyebutkan tentang gaya belajar gitu ya. Ada yang minat ya, ada yang tentang variasi, ada yang kebutuhan siswa. Oke, saya akan memulai dengan pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap murid, Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi berbeda dengan pembelajaran individual, seperti yang dipakai untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda dengan pembelajaran individual, Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemudian dalam kerangka Bapak Ibu itu membelajarkan satu persatu gitu, bukan seperti itu juga, Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui kan Bapak Ibu memahami karakteristik anak satu persatu ya. Tetapi pada waktu pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti satu orang itu kemudian menggunakan satu soal yang berbeda dengan yang lain. Bukan seperti itu juga, Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak menghadapi peserta didik secara khusus satu persatu, agar ia mengerti apa yang diajarkan. Mereka dapat berada di kelompok besar, kelompok kecil, atau secara mandiri dalam belajar. Artinya mungkin bisa jadi yang kemudian ada yang kemudian masuk dalam kelompok yang sebagian besar orang gitu ya. Namun ada yang kelompok kecil. Kelompok kecil ini bisa jadi pada anak-anak yang kemudian dia sudah memahami sesuatu sebelum diajarkan. Ataupun dia 2 tahun yang lalu itu belum paham gitu. Artinya itu ya baru nanti ke kelompok kecil. Tapi kalau saya sudah kita menggunakan kurva normal, itu kelompok besar itu sebagian besar itu sesuai dengan materi yang kemudian nanti yang sudah didapatkan gitu ya. Jadi dia sudah paham berkaitan dengan materi itu yang sudah didapatkan itu. Itu maka ini yang mungkin penting buat Bapak Ibu guru untuk melihat gitu bagaimana kesiapan belajar anak, bagaimana pemahaman anak itu sampai di mana, dan itu menjadi poin yang sangat krusial buat Bapak Ibu guru untuk menentukan langkah apa yang udah nanti dilakukan itu, Bapak Ibu ya. Kelompok besar,
kelompok kecil atau secara mandiri gitu di orang itu. Jadi bukan satu persatu ya. Jadi kalau kemarin kan banyak yang kemudian menyampaikan ke kami, diferensiasi itu sangat sulit gitu, Beb ya. Karena kita harus memperhatikan satu persatu orang gitu kan. Itu menurut saya itu kurang tepat, Beb ya. Jadi diferensiasi itu bukan satu persatu, tapi kita paham karakteristik satu persatu, tetapi kemudian kita bisa kemudian mengelompokkan orang itu ya katakan satu frekuensi gitu lah. Yang kemudian dia posisinya sudah paham atau sebagian paham atau yang belum paham sama sekali gitu. Dan itu juga tidak kemudian berlaku secara terus-menerus gitu ya. Katakan mungkin kita sudah paham nih materi ini dia itu agak kurang katakan. Tetapi suatu saat bisa jadi dia dikelompokkan dengan orang yang sangat paham gitu. Mungkin nanti endingnya ketutur sebaya, boleh enggak? Silahkan saja. Yang penting Bapak Ibu yang paling paham metode efektif apa yang kemudian diterapkan Bapak Ibu berdasarkan keragaman siswa Bapak Ibu. Dan bisa jadi Bapak Ibu di materi A itu dia berada di level yang tinggi katakan. Tapi di materi B dia berada di level yang rendah itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu berada di tingkat satuan pendidikan dasar. Bisa jadi yang kemudian dia suka matematika di dalam bahasa Indonesia kan berbeda. Atau sebaliknya gitulah. Kalau di SMP, SMA pun memungkinkan juga Bapak Ibu ya. Di materi matematika X katakan itu mungkin bisa jadi dia paham, tapi sangat paham gitu ya. Tapi di materi yang Y dia biasa saja. Katakan bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu yang kemudian kita perlu tangkap pemahaman anak itu, kesiapan belajar anak itu, yang kemudian kita putuskan di proses itu seperti apa biar nanti semua anak bisa belajar dengan baik. Dan kita perlu paham karakteristik murid dan kemauan murid lah dalam proses belajar seperti apa gitu ya. Pembelajaran diferensial adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Artinya semua didukung, Bapak Ibu. Ya, tetapi tidak dalam kerangka satu persatu itu dilayani berbeda satu persatu gitu, Bapak Ibu. Tapi semua murid harus kita dukung. Nah, semua murid didukung itu dasarnya apa? Dasarnya ya pemetaan dari asesmen diagnostik itu. Karena eh, kalau kita lihat dari teorinya konstruktivisme itu kan dia melanjutkan ya, membangun pembelajaran. Jadi kita cek dulu awalnya seperti apa, baru nanti kita akan ada proses dan harapannya nanti di akhir itu akan ada peningkatan. Nah, peningkatan itu yang namanya belajar. Belajar itu kalau dalam berbagai macam teori itu namanya perubahan perilaku. Dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi terampil dan segala macam. Jadi perubahan perilaku itu yang udah nanti kita ukur. Kalau seandainya kita tidak mengukur di awal menggunakan asesmen diagnostik, bagaimana kita tahu bahwa ada perubahan perilaku yang dalam siswa dalam proses belajar di sekolah gitu. Maka harapannya di awal itu kita cek dulu, dan nanti prosesnya kita tentukan yang paling efektif seperti apa, dan baru nanti hasil akhirnya pengennya adalah semua murid itu bisa naik gitu, berkaitan dengan pemahaman itu, Ibu ya. Jadi ini penting asesmen diagnostik dan juga endingnya pada prosesnya itu adalah diferensiasi itu, Ibu. Ini yang menjadi poin diskusi kita hari ini, Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui penilaian diferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Intinya sebenarnya sesuai kebutuhan murid itu, Bapak Ibu ya. Dan kebutuhan murid itu diawali dari asesmen diagnostik itu. Maka asesmen diagnostik menjadi hal yang paling urgent ya untuk kita melakukan sebagai dasar pembelajaran diferensiasi itu, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pahami, pembelajaran diferensiasi itu buku induknya itu kelihatannya dari Tomlinson ya. Ini buku induk yang kemudian membelajarkan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Kalau Tomlinson itu menyampaikan bahwa usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik itu. Prosesnya pembelajaran di kelas, tetapi memenuhi kebutuhan setiap individu gitu ya.
bukan satu persatu, tetapi semua itu bisa terlayani dengan baik gitu ya. Melalui pembelajaran di kelas seperti apa. Yang tadi saya sampaikan itu ya, mungkin di kelas dia masuk dalam kelompok yang besar, atau masuk dalam kelompok yang kecil, tergantung dari asesmen awalnya yang dilakukan. Sekarang coba saya cek ya, Bu ya. Bapak Ibu nanti bisa kemudian menambahkan di kolom chat ya, pernyataan-pernyataan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Berikan alasannya, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Bapak Ibu sepakat nggak dengan itu? Tolong dong dikasih alasannya. Apakah hanya yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar? Silakan Bapak Ibu. Alasannya monggo ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi diferensiasi itu memang tidak hanya kepada yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar ya. Hambatan atau kesulitan belajar itu salah satu saja, Bapak Ibu ya. Jadi diferensiasi itu tidak hanya hambatan atau kesulitan, tapi untuk semua murid gitu ya. Baik itu yang benar-benar ada hambatan atau bahkan dia itu yang sudah paham gitu ya, paham 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 sekali gitu tentang materi yang nanti akan diajarkan gitu. Itu juga perlu kemudian didiferensiasikan gitu. Nah, diberikan tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kalau yang sudah paham. Maka kalau misalnya kita melihat kurva normal saja, itu kan biasanya seperempat itu dia itu mungkin bisa jadi itu paham gitu ya, sangat paham gitu. Tapi 50% bisa jadi dia itu sebagian paham, ada yang kemudian seperempat lagi dia itu mungkin tidak paham sama sekali itu. Nah, itu yang kemudian kita perlu akomodir gitu, Bapak, ya. Yang kedua, coba eh, melakukan diferensiasi sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Apakah pembelajaran berbeda untuk setiap murid, Bapak Ibu? Diferensiasi itu? Oke, oke. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu, atas responnya. Tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Diferensiasi itu tidak kemudian berarti bahwa satu persatu itu berbeda perlakuan dalam proses itu, Bapak Ibu ya. Dalam kita mengetahui karakteristik murid, harus setiap murid itu kita paham karakteristiknya. Tapi dalam proses diferensiasi itu, menurut saya, itu kemudian kita tahu posisinya seperti apa, kemudian nanti dikelompokkan, Bapak Ibu ya. Mana yang kemudian masuk kelompok besar, mana yang kelompok kecil, mana yang kemudian kelompok yang kurang, mana yang kelompok lebih, atau kelompok yang biasa gitu. Jadi bukan berarti kita memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid gitu ya. Kita paham karakteristik setiap murid, eh, tetapi nanti dalam prosesnya kita harus mengetahui dia posisinya di mana gitu. Dan nanti kita bisa kelompokkan sesuai dengan posisinya dia saat ini, kesiapan belajarnya dia gitu, Pak. Bayangkan kalau misalnya ada 30 siswa, Bapak Ibu, dan kita harus membuat 30 LKPD yang berbeda gitu. Kan ya berat banget itu, Bapak Ibu ya. Dan yang dimaksud diferensiasi itu bukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu malah nanti intinya memberatkan kita. Yang diferensiasi ya paling tidak kita memetakan itu. Mana yang sampai sini, mana yang sampai sini, dan nanti ini dikelompokkan itu. Pak, kalau secara ideal berapa kelompok Pak itu terserah Bapak Ibu gitu ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Karena secara teknis sebenarnya yang paling paham itu Bapak Ibu. Oh mungkin pada waktu materi ini katakan saya pengen membuat 4 Pak, karena ini ternyata dia sudah masuk Olimpiade Pak, ini sangat beda banget sama teman-teman yang lain. Boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Tapi untuk yang kelas saya Pak, saya terlalu berat kalau bikin 3 Pak. Dibuat 2 ini saya baru belajar segala macam. Dalam proses belajar enggak apa-apa juga. Yang satu mungkin yang kemudian dia itu
apa ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, satu yang kesulitan belajar gitu katakan. Ya pada waktu proses belajar tidak apa-apa juga, Bapak Ibu. Yang penting harapan kami disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing di proses pembelajaran itu. Idealnya itu Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat dari berbagai macam literatur ya paling tidak tiga itu ya. Tiga itu mungkin bisa kemudian itu. Tetapi nanti endingnya tiga itu bukan harus itu ya. Tetapi disesuaikan dengan tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu mungkin belajar bisanya dua ya silahkan. Kalau mau empat ya juga silahkan juga. Efektivitas seperti apa itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Yang penting kita pahami bahwa diferensiasi itu perlukan. Terutama dalam materi-materi yang prasyarat itu ya. Yang kemarin saya sampaikan. Terutama dalam materi-materi yang prasyarat Bapak Ibu. Perlu diferensiasi. Perlu diferensiasi ya. Materi prasyarat itu ya materi yang kemudian kalau misalnya dia belajar Y, tetapi dia belum belajar I katakan, itu akan terhambat gitu. Maka I-nya dulu itu harus dijelaskan. Contohnya kita belajar tentang apa yang paling mudah ya, tentang perkalian gitu. Tapi penjumlahannya belum bisa, ya belum jumlahan dulu itu yang udah dipelajari secara baik baru ke perkalian. Lalu mungkin ada pengelompokan yang udah kita belajar tentang penjumlahan dulu, ada pengelompokan yang belajar tentang perkalian dulu gitu, yang udah sampai perkalian gitu. Gitu. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti endingnya efektivitasnya seperti apa tergantung dari Bapak Ibu sendiri yang menentukan itu ya. Terus yang ketiga, cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus mengetahui atau harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Tes akademik, tes minat bakat. Apakah harus menggunakan itu Bapak Ibu? Oke, tidak harus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh enggak menggunakan tes gitu pakai komputer? Boleh. Bapak Ibu boleh enggak menggunakan tes secara tertulis? Boleh. Bapak Ibu boleh enggak tadi berdiskusi aja wawancara gitu mengetahui apa non kognitif dan kognitifnya? Boleh. Bapak Ibu boleh enggak kemudian caranya menggunakan rapot? Ya salah satunya juga boleh juga. Artinya tidak harus kemudian kita mengadakan tes gitu ya. Jadi tidak harus itu. Kita bisa memahami karakteristik peserta didik dan persiapan peserta didik seperti apa dengan berbagai macam cara yang kemarin sudah kami sampaikan dulu ya. Tes hanya salah satu ya. Tes hanya salah satu. Dan dari berbagai macam cara itu Bapak Ibu bisa mencari yang paling efektif itu apa. Kalau yang paling efektif tes tertulis, ya menggunakan itu tidak berapa-apa juga. Yang paling efektif itu menggunakan mungkin bercerita gitu ya, karena kelas satu belum bisa menulis, katakan bercerita, ya tidak apa-apa juga. Gitu ya, Bapak ya. Yang penting intinya adalah Bapak Ibu mengetahui kebutuhan murid itu. Yang selanjutnya yang keempat, melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Apakah itu seperti itu, Bapak Ibu? Oke. Nah, betul Bapak Ibu ya. Jadi tidak ya, Bu ya. Asesmen awal atau asesmen diagnostik itu hanya salah satu instrumen untuk kita mengetahui eh, karakter anak ataupun kemampuan anak gitu, Bu. Nanti setelah itu kemudian kita akan lihat kembali dalam proses pembelajarannya gitu. Baik itu di formatifnya terutama ya. Kita akan lihat tuh observasi terus tuh Bapak Ibu. Jadi itu hanya salah satu saja ya. Kemudian yang kelima gitu ya. Anak yang sudah selesai berarti harus mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Sepakat Bapak Ibu? Kalau ada anak yang sudah selesai berarti harus mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Sepakat Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Oke. Anak yang sudah selesai berarti harus mendapatkan ini tidak harus Bapak Ibu ya. Malah kalau saran saya bukan berarti katakan gini Bapak Ibu. Anak yang pintar bukan berarti soalnya itu lebih banyak Bapak Ibu ya.
Sama, katakan seandainya yang pintar dan kemudian yang muka dianggap kurang itu sama, Pak Ibu. Soalnya 5. Yang membedakan itu adalah kon kedalaman konten itu, mungkin high order thinking skill-nya, kompetensinya gitu yang kemudian berbeda. Kalau seandainya mungkin Bapak Ibu di level tinggi berarti lebih hot gitu lah. Kalau seandainya di level rendah mungkin lebih lots gitu Bapak Ibu. Tapi jumlah soalnya sama. Dan kalau seandainya dia sudah selesai mengerjakan, katakan gitu Bapak Ibu ya, apakah harus mendapatkan tambahan soal atau mengajarkan? Ya tidak juga, tidak harus Bapak Ibu ya. Katakan seandainya Bapak Ibu tuh biar tidak tidak mengganggu yang lain segala macam. Oh, artinya Bapak Ibu dalam pembelajaran selanjutnya dia itu memerlukan mungkin kalau saya jawabannya betul ya kadang-kadang kan selesai tapi tidak betul. Tapi kalau selesai dan betul artinya pembelajaran selanjutnya itu soalnya lebih hot lagi, Bapak Ibu. Ditinggikan lagi levelnya gitu ya. Tapi jumlah soalnya sama. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik katakan. Hanya sesuai kemampuan saja, gaya belajar saja atau gender saja. Sepakat Bapak Ibu? Oke ya, tidak ya Bib ya, kemampuan saja gitu, hanya berdasarkan satu karakteristik saja gitu. Tidak harus seperti itu Bib ya. Jadi kadangkala mungkin Bapak Ibu juga nanti endingnya itu bisa kemudian eh, apa yang kemudian levelnya sangat tinggi gitu ya, biar kemudian nanti bisa membantu yang lain juga bisa dalam kelompok itu. Tutor sebaya juga bisa juga gitu ya. Artinya memang tidak harus kemudian nanti satu karakteristik terus begitu ya. Sebenarnya inti poinnya adalah efektivitas itu berada di tempat Bapak Ibu gitu. Dan juga Bapak Ibu paham tentang karakteristik dari murid itu dan kesiapan belajar dari murid itu. Dan nanti pengelolaannya seperti apa tergantung dari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu yang efektif seperti apa gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang gaya belajar katakan gitu ya. Itu juga bukan berarti Bapak Ibu yang kemudian visual itu dikelompokkan visual gitu ya. Kemudian yang kinestetik belajar kinestetik gitu. Bukan berarti begitu ya, Bapak ya. Tetapi kita perlu dalam proses ini melakukan variasi proses pembelajaran ya di aktivitas pembelajaran itu. Ya, itu sih Bapak ya. Jadi memang endingnya dari eh, diagnostik itu hanya berdiferensiasi, tapi dalam berdiferensiasi itu kita perlu melakukan, kita mencari hal yang paling efektif untuk kelas kita gitu ya. Yang endingnya itu sebenarnya tidak ada yang kemudian harus seperti ini, tidak Bapak ya. Yang paling urgent itu hanya pembelajaran diferensiasi itu harus berakar pada asesmen. Artinya nanti katakanlah dibuat seperti apa, Bapak Ibu itu rujukannya adalah asesmen diagnostik itu. Itu yang menjadi prinsipnya itu, Bapak Ibu. Tetapi nanti akan dikelompokkan seperti apa, itu Bapak Ibu yang punya kewenangan. Ya, Bapak Ibu. Dan nanti kita akan bahas beberapa contoh yang mungkin nanti bisa memberikan penjelasan lebih jelas dan utuh gitu ya berkaitan dengan diferensiasi ini, Bapak Ibu.